Dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Kayak di pasal 23 ayat 5 di sini dibilang bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Di Indonesia baru-baru ini lagi rame nih ya soal konflik antara pencipta dan penyanyi. Dani CS di dalam grup Aksi juga sama grup Visi yang dikomandani oleh Ariel sama siapa ini? Arman Maulana. Kita dengar lagi Agnes Monica dituntut sama siapa? Ari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indo Layar Digital Reaction. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Lesti Kejora ya. Lesti Kejora yang kemarin-kemarin lagi rame ya, tentang dilaporkan ke polisi oleh Yoni Dores ya. Dan ini ada banyak deretan artis-artis yang mulai mendukung Lesti Kejora ya, terutama Raja Dangdut ya, Bang Haji Rhoma Irama, dan juga ada Agnes Monica, dan juga banyaklah artis-artis yang mendukung Lesti Kejora ya. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Di setiap cover tidak pernah ada tulis nama pencipta. Nah, di situ kerugian saya, hak ekonomi saya udah hilang. Kemana royalti saya nih jatuhnya? Harusnya kan ada tip take and give-nya, feedback-nya ada, gitu loh kan. Yang bagus, oke lah, lagunya bagus, Lestinya bagus, tapi ada hak ekonomi yang tidak diberikannya, itu aja. Nah ini ya, gugatan Yoni Dores ke Lesti salah alamat katanya. Ketua LKM sebut pencipta lagu tak bisa tagih royalti ke penyanyi. Di Indonesia sekarang ada 14 lembaga manajemen kolektif, ada 15 tapi satu izin operasionalnya tidak berlaku lagi, tapi sudah bermunculan lagi ada beberapa LMK yang dalam waktu dekat juga sudah mendapatkan izin operasional karena kami sudah melakukan verifikasi LMKN. Oleh karena itu hak ekonomi itu hanya bisa didapatkan melalui LMK. Nah, seluruh LMK ini terkoordinir melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, di mana saya didapuk untuk menjadi ketua LMKN, gitu. Nah, artinya bahwa pencipta lagu itu hanya bisa mendapatkan hak ekonomi ketika dia memberikan kuasa di LMK. Amanat undang-undang sudah. Nah itu tadi ya, pendapat dari ketua LMKM ya, sebut pencipta lagu tak bisa nagih royalti ke penyanyi. Oke, kita next ya. Tuh kan apa gue bilang, ha? Kenapa lu bisa somasi Lesti, ha? Kalau lu mau meminta bayaran atau meminta royalti atau meminta tanggung jawab, lu langsung datang ke LMK, nggak usah lu somasi Lesti. Itu kan bukan di ranahnya Lesti. Lesti cuma menyanyikan, ha? Kalau lu mau minta pertanggungjawaban, datang ke LMK langsung. Salah orang lu. Udah menggebu-gebu pengen dapat uang 1M, 4M. 4M katanya. Mahal banget lagu lu 4M. Ya Allah, kasihan Lesti kan kalau udah kayak gini ya. Memang ini jalannya Tuhan untuk mengangkat derajatnya Lesti ya mungkin ya. Semoga Lesti kedepannya lebih sukses lagi, lebih terkenal lagi, lebih banyak lagi jobnya. Dan lu salah orang lu kalau misalkan lu sama si Lesti. Udah lu langsung datang aja ke LMK. Orang tiap event juga emang udah ditanggung sama yang bersangkutan kok. Tuh kan apa gue bilang, ha? Jadi untuk pengacaranya mungkin bisa datangi LMKM ya, untuk LMK ya, untuk meminta royalti ya. Oke, next ya. Saya tegaskan bahwa saya siap membantu Lesti Kejora terkait perkara hukumnya ya, yang dilaporkan oleh seseorang atas dugaan pelanggaran hak cipta ya, dan di situ terdapat kejanggalan. Kenapa demikian? Karena itu perkara, itu kasus sudah terjadi dari 2018. Kenapa baru sekarang dilaporkan ya? Dan itu mengandung tanda tanya ya. Harusnya dia bersyukur ya.
lagunya itu jadi viral, jadi oke, dinyanyikan oleh Lesti Kejora dengan suara yang bagus ya. Harusnya dia ini dong gitu loh, bangga dong gitu loh. Justru tidak tiba-tiba justru merupakan Lesti Kejora. Lesti Kejora maju terus, saya siap bela dan siap bantu, siap bergabung dengan pengacara Lesti yang sudah ada. Oke? Saya tegaskan bahwa saya siap membantu Lesti Kejora terkait. Nah, ini dari Bang Zainuddin ya. SH siap bantu Lesti Kejora katanya ya. Oke, kita next video selanjutnya ya. Dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Kayak di pasal 23 ayat 5 di sini dibilang bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Kayak di pasal 23 ayat 5 di sini dibilang bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tadi ya komentar dari Agnes Monica ya. Oke, kita next artis selanjutnya ya yang mendukung Lesti ya. Pemirsa, Ini ada Bang Haji Roma Irama ya, di atau Indonesia Raja Dangdut. baru-baru ini lagi rame nih ya, soal konflik antara pencipta dan penyanyi. Dani CS di dalam grup Aksi, juga sama grup Visi yang dikomandani oleh Ariel sama siapa ini? Arman Maulana. Kita dengar lagi Agnes Monica dituntut sama siapa? Ari Bias. Royalti ini apakah perlu direct lisensi? Direct lisensi itu mau menagih langsung dari, apakah itu diatur dalam undang-undang atau tidak? Bagaimana implementasinya? Jadi harusnya Pak Haji, ini bukan perang dunia. Perang seni. Iya. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta, tentu dengan syarat membayar kepada LMKN. Sementara di pasal 9 tadi harus mendapat izin untuk mendapat izin. Ini kan ambigu. Iya. Suatu hikmah besar buat kita para seniman. Dengan kasus ini kita jadi melek hukum nih, melek undang-undang. Iya. Gitu kan ya. Kita petik hikmah positif di Dia situ. melek standar undang-undang. Kemudian tentunya yang pasti pencipta butuh penyanyi, butuh musisi, musisi butuh lagu ciptaan. Jadi ini harus saling membutuhkan sebetulnya. Nah, itu tadi pernyataan Bang Haji Roma Irama ya, atau Raja Dangdut ya. Oke, kita next video selanjutnya ya. Pokoknya doa terbaik buat adik saya, penyanyi dangdut terbaik, penyanyi wanita bersuara luar biasa, Masya Allah. Pokoknya Insya Allah nanti ada derajat yang lebih tinggi buat Dede Lesti. Semangat, sehat selalu, berkati. Aku no komen karena kan itu urusan kita sama-sama semuanya. Pokoknya yang penting support ke baik. Saya support ke Dede, support ke semua penyanyi dan juga respect kepada seluruh pencipta lagu. Sukses pokoknya buat Dede, semangat terus, berkarya terus. Tapi dari pihak kemarin bulan Syawal katanya ada pertemuan keluarga buat ngomongin nikah, itu benar nggak? Nah, doain ya teman-teman ya Allah, mudah-mudahan seperti yang aku bilang. Saya kalau ngomongin nikah saya senang banget. Doain mudah-mudahan. Aku sangat berharap sekali paling telat tahun depan aku sudah menikah. Nah, itu tadi tanggapan dari Bang Nazarudin ya, salah satu artis senior juga ya, artis dangdut ya. Oke, kita next video selanjutnya ya. Ada yang ngebawain lagu tapi tanpa izin tuh, lagi rame. Biasa karena lagi panas-panasnya begitu. Biarin aja, nanti juga adem lagi. Ini membawa nama anggota DA juga Bun, Dede Lesti, yang katanya menggunakan lagunya Pak Yoni Dores tanpa izin. Gimana tuh Bun? Kan menurut saya nanti lama-lama juga kan ini memang sebelum ada kejadian sama Lesti kan ada sebelumnya kan juga. Mungkin Anda sudah tahu juga, jadi memang lagi sensitif ya kan menurut saya. Nanti juga akan adem.
Tapi langkah Om Yoni itu sudah tepat apa enggak menurut Bunda sendiri? Pak Yoni itu sudah tepat ya? Kalau menurut saya sih Menggugat. dia menggugat ya sebaiknya adalah penyanyi, pencipta tuh harus memang harus ada saling saling approach ya, saling ada pendekatan, harus saling silaturahmi. Jadi saya berharap antara penyanyi dan pencipta tuh harus saling seperti saling membutuhkan seperti ya. keluarga Ya. dan diselesaikan secara keluargaan. Seharusnya nggak tempuh jalur hukum. Ya. Tapi yang melakukan Lesti Karena bagaimanapun juga kita juga butuh lagu, penyanyi butuh lagu, pencipta juga butuh penyanyi gitu loh, nggak bisa dipisahkan itu. itu mungkin ingin jadi penengah juga mungkin. Ya saya hanya bisa berdoa aja. Mungkin Bunda bisa menjembatani bahwa dimana kan soalnya lagu dangdut ini kan semua bisa pakai, semua orang bisa menikmati segala macam. Bukannya di dangdut ya Bun. Tapi kalau fenomena ini kan jadi seperti kayak membatas-batasi gitu loh. Buat jadi kok mau bermusik aja kok rumit ya, kok mau nyanyi aja susah ya. Gitu. Nanti lama-lama jadinya jadi sepi ya. Iya kalau nggak ada yang nyanyi bagaimana gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah turun tangan deh. Yang sebaiknya. Tapi Bunda dengan terakhir untuk undang-undang hak cipta sendiri setuju gak sih? Undang-undang hak cipta kan sudah ada lembaganya kan, LMK. Kan? Oke, sip. Makasih ya Bunda. Makasih ya. Nah, itu barusan tanggapan dari Rita Sugiarto ya, mengenai kasus Lesti tentunya ya. Oke, kita next video selanjutnya ya. Nah, ini ya. Tak tuntut ganti rugi, Yoni Dores sebut akan buka pintu damai dengan Lesti. Biasa orang muslim saya lebih baik jauh-jauhkan keinginan perasaan saya haram belum biasa orang muslim Nah, mulai ketar-ketir maklum kuasa hukumnya Lesti dan kuasa hukumnya Lesti kan Bang Hotman Paris ya, katanya seperti itu. Oke, kita next ya. Kok sampai bisa-bisanya? Kenapa mesti dipidanakan gitu? Kan bisa masuk penjara itu gitu istilahnya kan si penyanyi ini. Bukan cuma Agnes, kita takutnya adalah penyanyi-penyanyi yang lain nih, kayak yang sekarang terjadi, yang ada beberapa, walaupun gue mungkin gak ceritain semuanya. Misalnya sekarang disuruh bayar yang 3 tahun yang lalu, disuruh bayar yang 5 tahun yang lalu gitu. Kalau nggak bayar masuk penjara gitu kan bahaya ya. Semua, iya. Karena kan kalau karya itu kayaknya bukan pidana ya, perdata. Iya, makanya gitu. aku bingung Kecuali gini, karya itu digandakan. Iya, makanya itu kan ini, pembajakan ya, berarti kan beda, itu beda tuh, itu benar pidana. Tapi kalau ya kan kita kan mau ngomong itu kan itu tentang ini loh, bukan tentang itu, tapi kan yang lain ngomongnya enggak itu tentang ini gitu. Capek gue ngomong ini. Benar-benar. Jadi kita lebih concern ke sana sebetulnya. Jadi sekarang sudah terjadi bahwa ada beberapa penyanyi itu yang diminta untuk membayarkan hal yang sudah lewat gitu. Padahal kan menurut kita ya, kalau misalnya nanti nih yang poin 3 tadi, semua stakeholder udah ngobrol. Oke, mulai saat ini kayak begini ya aturannya. Sistemnya A gitu. Berlakunya dari situ ke depan dong. Dari situ ke depan, jangan yang belakang gitu. Yang belakang jangan dong, kan nggak fair ya. Kok sampai bisa-bisanya? Kenapa? Nah, itu tadi tanggapan dari Bang Ariel lah dan teman-teman artis ya. Jangan biarkan Ariel dan kawan-kawannya berjuang sendirian. Butuh kekuatan netizen ya. Oke, kita akan next video selanjutnya ya. Lesti bernyanyi tahun 2017. Ini tanggapan netizen ya. Tessa Marisa. 10 tahun. Gara-gara menyanyikan lagu itu. Kering-kering. Karena tanpa izin. Nah gimana? Kita yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah, ayo. Berapa juta orang yang menyanyikan lagu selamat ulang tahun? Hah? Wah, Ayo. banyak jutaan ya nyanyi ya. Kalau nanti dituntut, mau berapa tuntutannya, mau berapa orang? Jutaan orang loh yang nyanyikan lagu itu. Penciptanya menuntut gimana tuh? Hah? Gimana tuh kalau penciptanya menuntut? Coba. Itu yang maksud aku, ini undang-undangnya susah deh. Undang-undangnya kayaknya tidak jelas. Apa sih? Undang-undang hak cipta itu apa-apa aja yang dibolehkan, apa yang nggak dibolehkan. Jadi kita nggak ngerti ini.
Jangan-jangan nanti kita satu Indonesia dituntut gara-gara menyanyikan lagu ulang tahun dan menyanyikan lagu yang lain-lain, Halo Halo Bandung, tanpa izin, dan kita nyanyikan dari mulai kecil. Kalau memang undang-undang itu berlaku untuk siapa saja, bukan untuk Lesti aja, untuk semua, karena undang-undang tidak tebang pilih. Bagaimana nih Bapak Mahkamah Agung? Uji materi dong. Bahaya juga kalau kita ini diancam dituntut 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Hampir seluruh rakyat Indonesia Pak menyanyikan lagu ulang tahun Pak. Sebentar lagi penciptanya akan menuntut Pak. Ayo siap-siap. Maunya jelas ya undang-undangannya. Pusing gak sih? Lesti sabar ya Dek. Sabar. Ini kita lagi bingung. Pokoknya kamu tenang-tenang, enak-enak kamu di sana, lagi jalan-jalan bersama keluarga kamu, bersama anak-anak. Jangan pikirkan masalah topan yang berlalu. Biarkan topan berlalu, badai berlalu. Nah, itu tadi tanggapan dari Tessa Marissa ya. Oke, kita next video selanjutnya. Kenapa pihak Lesti diam saja? Sebenarnya sih manusia mana sih kalau ada masalah hanya diam, nggak ada ya. Nah, bagusnya Lesti ini ketika punya masalah itu dia selalu menangani dengan baik, dengan damai, dengan tenang. Dari masalah dulu aja Lesti selalu tenang, selalu damai, nggak huru hara, nggak berkuar sana, nggak berkuar sini, nggak bikin status ini enggak. Bener nggak? Kalau Lesti lovers ataupun yang mengikuti Lesti dari dulu pasti tahu gimana Lesti itu kalau menghadapi masalah, pasti dia tuh nggak pernah yang harus huru hara berkuar ke sana kemari gitu. Ini salutnya Lesti, selain berprestasi, selain memiliki suara. Kenapa pihak Lesti diam saja? Sebenarnya sih manusia mana sih kalau ada masalah hanya diam, nggak ada ya. Nah, bagusnya Lesti ini ketika punya masalah itu dia selalu menangani dengan baik, dengan damai, dengan tenang. Dari masalah dulu aja Lesti selalu tenang, selalu damai, nggak huru hara, nggak berkuar sana, nggak berkuar sini, nggak bikin status ini enggak. Bener nggak? Kalau Lesti lovers ataupun yang mengikuti Lesti dari dulu pasti tahu gimana Lesti itu kalau menghadapi masalah, pasti dia tuh nggak pernah yang harus huru hara berkuar ke sana kemari gitu. Ini salutnya Lesti, selain berprestasi, selain memiliki suara bagus, tetapi attitude-nya tuh bagus dan dewasa banget menghadapi segala sesuatu itu. Nah, itu ya salah satu tanggapan dari netizen juga ya. Lesti Kejora itu anak yang dewasa ya, dan pintar menghadapi masalah, jadi tidak terburu-buru ya. Oke, kita next selanjutnya. Dirugikan kan gunanya kan untuk menyanyikan lagu tersebut, itulah kira-kira. Jadi kita lihat dulu, kecuali kalau Lesti Kejora ini menyatakan bahwa ini adalah lagu ciptaan saya, baru saya kumandangkan kepada orang lain, baru dia kena dalam undang-undang hak cipta. Tapi kalau hanya sekedar hiburan, menurut hemat saya sah-sah saja. Wong saya aja sering menyanyikan lagu orang, kok saya sering di panggung. Kalau disuruh nyanyi orang, ya nggak mungkin ciptaan saya, ciptaan orang lain. Nah, saya menciptakan lagu, kebetulan saya Marsitoong, kamu lihat di YouTube, saya menciptakan lagu itu, terus dinyanyikan orang, terus salah? Ya enggak lah, malah saya bangga. Oh, lagu ciptaan saya booming juga, harusnya begitu kira-kira. Ya, tinggal kita lihat nanti posisi kasusnya, apakah Lesti Kejora menyatakan bahwa ini ciptaan saya atau tidak. Kalau tidak, ya sah-sah saja lah, nggak ada yang dirugikan Pak. Kira-kira gitu ya. Berarti menurut Pak Irjen tidak tepat ya untuk melaporkan Lesti Kejora, sedangkan kan dia hanya mengcover lagu. Ya nggak tepat lah. Katakan sekarang sedang nyanyi di suatu stasiun TV, menyanyikan lagu orang, yang nggak usah jauh-jauh lah, idol aja deh. Kan di stasiun TV dia nyanyi, terus dia kenakan undang-undang hak cipta, kan enggak. Dia kan kumandangkan lagu karena dia senang dengan lagu itu. Harusnya kita sebagai pencipta harusnya bangga, banyak yang menyenangi lagu ciptaan saya. Seharusnya demikian ya. Tapi kalau seandainya secara nyata-nyata bahwa Lesti Kejora ini bukan ciptaan Deddy Dores, ciptaan Doni Dores, tapi ciptaan saya, dia salah. Kalau ternyata bahwa kata-katanya itu betul ciptaan daripada si Doni Dores tersebut. Tapi kalau hanya dikumandangkan, masa harus dibilang
kamu nyanyikan lagu ini ciptaan si Anu, ngapain harus kayak gitu? Nyanyi aja. Saya contohnya, saya nyanyi tentang masalah dirugikan. Nah, itu tadi pendapat dari Irjen Polri Riki maksudnya ya. Buka suara, Yoni Dores salah alamat laporkan Lesti Kejora ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Sebagai ayah, supportnya aja. Mohon doanya atas semuanya, mohon maaf. Ini ayah Lesti Kejora ya. Menanggapinya seperti apa Pak dari laporan? Doain aja deh, doain aja ya. Ayah kecewa nggak ya? Menyayangkan nggak Pak? Ini gimana Pak? Ayah kecewa nggak ya? Ya. Menyayangkan nggak Pak adanya laporan ini? Ayah atas kasus ini kecewa nggak ya? Makasih ya. Akan disosialisasikan secara kekeluargaan nggak ya? Ayah keadaannya gimana ya? Ya tapi kita mohon maaf ya. Akan mensupport ya. Ya, makasih ya. Ya ada pesan nggak ya dari Lesti ya? Kata-katanya. Ya ada pesan nggak ya dari Lesti ya? Ya ada pesan nggak ya dari Lesti ya? Jangan pesannya doakan aja katanya. Gitu aja. Makasih ya. Makasih ya. Sorry, mentok ya dari kanan. Ini mentok. Hati-hati. Oke. Saya Lesti. Foto ya. Hati-hati dong. Ayo Lesti ada namanya ya. Lestinya gimana ya? Doain aja. Ya keadaan Lesti gimana ya mungkin ya? Alhamdulillah baik-baik aja alhamdulillah. Ayah, keadaan dari Lesti gimana ya? Alhamdulillah. Tapi sudah lama. Apakah benar? Jalan. Enggak bisa saya yang jelasin, mereka udah pada tahu. Ya, makasih ya. Pesan-pesannya aja ya ayah buat Lesti gimana? Alhamdulillah karena kita juga Ada pesan buat Lesti? doanya ya tetap bersabar, semangat sehat. Ya, makasih ya. Makasih ya. Maaf ya Bang. Maisus jebol karena emang ada aja. Sebagai ayah. Nah, itu tadi sedikit tanggapan dari ayah Lesti ya, Endang Mulyana ya. Beliau tidak terlalu banyak memberi tanggapan ya, atau memberi apa ya masukannya. Intinya beliau memberikan doa yang terbaik untuk Lesti Kejora ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Mungkin akan kita sambung untuk video-video selanjutnya ya. Apabila ada salah-salah kata ataupun informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.